Ini saya mau mapping ya, latihan-latihan lagi biar kita sama-sama lihat H1 ini dia udah gimana market strukturnya. Oke, coba kita di H1. Di H1 ini kita cari awalnya kita cari bos terakhir dulu, bos. Bos itu break of structure. Break of structure. Jadi, nah, oke, kita cari bos terakhir. Bos terakhir itu bos itu syaratnya apa? Syaratnya itu high valid yang di break. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ada high valid ya. Ini high valid karena dia udah ngambil inducement gini, lalu di break. Nah, inducement itu pullback terakhir. Pullback terakhir, ya kan? Ulang-ulang aja biar lancar. Nah, dia inducement ini pullback dari kenaikan ya. Contoh ini ada kenaikan seperti ini. Nah, pullback terakhir dari bawah nih ya contohnya. High valid itu dia harga yang udah ngambil investment, otomatis ini menjadi high valid. Oke. High valid eh, high valid ini akan menjadi bos setelah dia di break ya. Kalau belum di break itu belum valid. Oke, setelah di break ini menjadi low valid. Oke, nah, coba ya. Yang di sini kita cari di sini. Nah, kalau lihat di sini gampang ya. Kalau lihat di sini, nah gimana? Coba kita mapping dari bawah ke atas sampai sini high-nya kan. Apakah high ini udah valid belum ya? Kita besarkan dulu. High ini udah valid belum ya? Karena inducement low ini nggak bisa ngambil inducement. Ini ada high, nggak valid ya. Sama kita ini low, ini high, lanjut ke sini high-nya, lanjut ke sini, besarkan lagi ya, lanjut ke sini. Nah, ini ada low terbaru. Nah, lalu dia setelah membuat low gini, membuat high. Nah, apakah high ini udah valid belum ya? Dia harus ngambil nge-swap atau nge-break ini. Nah, ternyata ini nggak bisa, cuma sampai sini aja. Artinya high ini belum valid, nggak ada bos di situ. Oke, lalu dia sampai sini ya, baru turun, baru naik, tetap belum ada high valid. Masih di sini cuma satu tarikan gini, nggak ada pola eksternal. Lalu dia turun, lalu dia naik. Nah, naiknya itu sampai sini ya, karena candle ini nggak dihitung karena di dalam inside bar di sini dalam candle ini. Lalu dia turun, low terakhirnya mana? Low terakhir itu ini yang harus di break supaya ini menjadi valid. Oke, lalu dia turun, ini dia belum mampu ngambil ini, lalu dia naik, lalu turun. Nah, di sini dia baru udah mampu ngambil ya, apa namanya, ngambil apa, inducement gitu, inducement. Aduh, lo ini kan sebagai inducement yang terakhir, sebagai pullback candle terakhir, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan ini dia. Lalu ini kita jadikan sebagai inducement. Oke, setelah ketemu inducement, high ini otomatis menjadi valid gitu. Nah, beda ya. Ini sama sama ini sama ini sama ini sama ini semua beda. Karena ini dia udah ngambil low terakhir. Sedangkan ini nggak mampu ngambil low terakhir. Ini ada low terakhir nggak ada yang ngambil gitu. Nggak ada yang ngambil. Nah, jadi di sini yang ada yang ngambil. Otomatis ini menjadi high.
yang valid. Setelah terjadi high valid ini apa? Kita ketemu trading range. Trading range itu dari bawah ke atas, dari sini ke bawah. Nah, ini harus dianalisa lagi. Apakah ini menjadi low valid? Nah, tadi kan kita cuman dari sini aja ya analisanya. Tapi kalau saya analisa ini low validnya di sini malah. Nah, di sini low validnya. Cuman kalau saya analisa ini saya kan capek. Anggaplah saya tentukan aja di sini low valid, di sini high valid. Ya udah, trading range itu di sini. Nah, setelah dapat trading range, ini kan udah kalau penjelasan di sini kejauhan ya. Ya kita lanjutin aja lah yang di sini. Ya, kita lanjutin aja. Kejauhan di situ. Nanti agak susah. Nah, kita lihat yang sekarang ini aja lah. Nah, setelah kita lihat yang sekarang ini dari gambaran yang saya buat ini aja ya. Yang lalu-lalu nggak usah dulu. Setelah ini apa? Kita kan tujuannya tadi cari boss, breakout structure. Boss itu syaratnya dia harus ngebreak high valid ini. Untuk boss buy ya. Kalau boss sell ngebreak low valid. Low validnya di sini. Dia harus di sini tadi ya. Dia harus ngebreak di sini. Tapi kan ini kan lagi kita contohkan untuk naik. Oke. Di sini kita nggak perlu lagi menganalisa ini semua. Kita cari aja mana yang di break high atau low. Ya, ini kan udah terjadi ya. Kalau kita pas posisi market lagi di sini contohnya, ini kan udah diambil ya. Lagi sini contohnya. Ya kita bisa menganalisa ini untuk cari sell karena ini udah terjadi. Jadi kita nggak usah, kita kan tujuannya cari bos. Ya, otomatis kita cari high yang di break. Ini ya high-nya. Ini udah berhasil di break. Di sini dia belum di break. Belum di break. Masih swap. Jadi dia belum sah bos di sini. Belum, masih calon bos. Nah, dia sah di break ketika ini. Makanya tadi saya bilang di sini belum sah, di sini belum sah, belum bos. Yang di sini baru sah dia sebagai bos. Nah, setelah terjadi bos, kita sudah dapat low valid yang baru. Bukan lagi yang di bawah-bawah sini. Bukan lagi di bawah sini. Jadi kita nggak perlu lihat-lihat lagi. Jadi kita tujuannya ini sudah dapat yang bos low valid yang ini, yaitu di sini. Ya kan? Tandain di sini. Oke. Setelah ini apa? Setelah terjadi bos. Nah, ini pergerakan market yang belum jadi. Kalau ini udah terjadi, kita udah dapat bos. Yang belum terjadi ini apa? Otomatis setelah terjadi bos ini, bos buy, otomatis tren itu naik kan? Tren itu naik. Tujuan utama kita follow trend. Tren itu naik. Artinya kita cari buy gitu. Kita cari buy. Beberapa kali saya buat video kita cari buy, hukum dagangnya gimana. Buy di harga murah. Nah, sell di harga mahal. Kita udah dapat ini saya jelaskan pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil dari sini. Harga murahnya ini, harga mahalnya mana? Apakah di sini? Belum, karena ini belum high-nya belum valid. Seperti yang tadi di sini, dia harus mengambil low valid ini. Mengambil pullback terakhir sebagai inducement. Pullback terakhir mana? Sementara itu di sini.
kan? Nah, gini. Oke, otomatis ketika dia udah ngambil gini nanti, ini udah menjadi valid, kita udah siap-siap buy lagi karena kita udah dapat trading range. Buy di mana? Kita ukur Fibo untuk menentukan harga yang murah gitu. Nah, ini 50% harga. Contohnya kita ada suatu barang kan. Misalnya apa ya? Ada suatu barang lah. Apa ya kita bilang? Barang ini naik turun. Anggaplah kalau emas ya udah wajar kali ya. Ini suatu barang lah. Nah, kita akan beli barang itu di harga tinggi atau di harga rendah. Kita akan beli barang itu di harga tinggi ketika trennya naik ya harga barang. Kita beli di harga tinggi atau di harga rendah. Nah, logikanya kita belinya tunggu di harga rendah atau koreksi ya. Koreksi dia turun sedikit baru kita beli. Supaya lebih menguntungkan lah ya kan. Menguntungkan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat harga eh, peluang harga koreksinya itu kalau di metode ini minimal kita ambil 50% harga. Nah, jadi di bawah ini kita cari buy-nya. Oke, di bawah ini kita cari buy. Ini saya terangkan pelan-pelan betul-betul coba ya mudah-mudahan. Nah, otomatis setelah kita dapat area buy kita di sini, apa yang harus kita lakukan? Nih, misalnya belum jadi ya. Ya, kita ya tunggu harga di sini lagi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kita tandain. Nah, kalau di SMC ini potensi-potensi harga yang meneruskan kenaikan itu bisa ditandain dengan order block namanya. Order block itu apa? Order block itu ya misalnya contohnya zona supply and demand atau ya pullback. Nah, di SMC itu harus ditandain dengan apa namanya supply and demand dengan imbalance ya. Imbalance itu ya fair value gap. Contohnya ini candle yang seperti ini loh, candle yang kuat gini dan nggak ada yang saling menutupin gini. Nah, ini fair value kita tandain dulu ya. Contoh fair value gap ini fair value gap ya kan. Di sini juga ada fair value gap. Ini juga ada fair value gap. Nah, pertanyaannya fair value gap mana yang mau kita pakai? Seperti yang saya bilang tadi, otomatis yang di area di bawah 50% kan. Yang ini apakah ini ada kecil ya? Coba yang nampak aja saya jelasin ya, di sini. Oke, yang dua ini hapus aja. Hapus saja. Lalu setelah kita tandain verbal gap, kita tandain order block. Nah, ini untuk peluang yang lebih oke lah dibilang. Jadi ini order block. Order block yang bagus itu harus ada verbal gap. Jadi kita harus nunggu market sampai bawah ini minimal baru kita entry lebih aman buy-nya. Ya kan? Karena kalau kita entry di dalam ini, kita harus mikiri loss-nya. Loss-nya di mana? Otomatis loss-nya di low valid, di harga yang merubah tren. Misalnya barang ini harga trennya naik terusan. Kapan di harga menjadi murah? Ya, tunggu dia nge-break range-nya gitu. Otomatis ya kita masa buy di sini, loss kita di sini kan lebih besar daripada profitnya.
Nah, otomatis kita cari buy-nya di bawah. Karena buy bawah itu resikonya lebih kecil. Jadi untuk peluang kita rugi itu lebih kecil daripada kita buy di sini, beli di sini atau beli di sini atau beli di sini gitu. Nah, oke. Pahamnya kira-kira. Jadi kita target buy di sini ya. Ini saya coba pelan-pelan sekali. Mudah-mudahan dipahami. Ya kalau nggak pahami ya coba ditanyakan aja. Nah, untuk eh, apa namanya harga balik ke sini, kita kan mungkin di sini berhari-hari ya. Ini pola H1, mungkin ini berhari-hari atau berjam-jam, ya kan? Ya, kita kan nggak mungkin nunggu nonton di sini kan sampai ini baru kita buy. Nah, disinilah kayaknya harus lebih advance. Nantilah saya jelasin di video selanjutnya. Udah sering sih saya jelasin ya. Intinya gini, apa namanya simpelnya, apa namanya singkatnya gini. Kita harus cari pola candle. Nah, itu itulah perlunya kita harus belajar pola candle. Kita harus bisa membaca candle ini udah lemah dan nggak akan melakukan kenaikan lagi, udah mau koreksi. Itu harus kita harus pelajarin itu. Bagaimana caranya? Ya, banyak ya. Mungkin contohnya salah satu ada pola engulfing yang sederhana, ada pola CB1, dominant break atau market structure shift. Aduh susah. Ya itu market structure shift nanti itu pembahasannya panjang lagi. Intinya itu lebih advance. Intinya kita harus bisa cari peluang untuk harga itu bakal turun ke sini. Sama seperti ini tadi. Ini kan udah dapat inducement, apa namanya? High valid. Kita harus bisa cari peluang untuk harga koreksi minimal di tujuan tempat kita buy. Nah, tujuan tempat kita buy di mana? 50% harga di sini. Di sini. Nah, dalam kondisi ini dia ada kalanya market secara impulsif dia nggak masuk sini, nggak masuk ke sini, dia langsung nggak sampai 50% harga dia langsung naik. Ada kalanya seperti itu. Ini hanya salah satu contoh. Kalau kalian mapping-mapping yang lain, dia kebanyakan itu masuk 50% harga baru dia melanjutkan kenaikan. Makanya untuk sell ini kita nggak usah ambil banyak-banyak gitu. Nggak perlu kita targetkan sell itu sampai sini. Secukupnya aja. Misalnya dapat sell di sini contohnya di tengah-tengah ini kan. Besarin dikit. Misalnya kita dapat sell di sini hari Senin. Targetkan aja dapat 100 pip, 200 pip, nggak usah sampai sini 400 pip. Gitu. Yang penting kita dapat peluang gitu. Contohnya pun di sini ya. Kalau kita nurut dengan buy di sini, ya kita misalnya dapat sell di sini. Masa kita tunggu dia sampai 600 pip baru kita close? Ya enggak, sayang kan? Ya, akhirnya kayak gini lah, 300 pip dia naik lagi. Jadi di sini sellnya secukup aja, makanya kemarin saya sellnya di sini ya paling 50 pips close, 100 pip close, dapat sell lagi close, dapat sell lagi close, dan di sini nggak ada buat konfirmasi sell lagi, ya udah jangan sell gitu di sini. Tunggu ada konfirmasi di sini baru sell. Gitu. Itulah intinya market. Apa namanya? Apa penjelasannya? Metode ini ya esensi. Di sini kita bisa dapat gambaran arah market yang lebih besar gitu. Oke. Jadi tunggu aja di sini. Kalau dia di sini-sini terus, sampai hari Senin, dia kan Jumat. Ya, bisa jadi kita cari aja peluang sell. Nah, gini. Tujuannya sampai sini aja. Udah berapa pips ini?
Anggaplah kita dapat entry di sini. Nah, udah 70 pips, 78 pips, hampir 80. Nanti buy di mana? Di sini, atau ya coba-coba aja kita buy di sini di atas 50%. Cuman berpotensi kalau kita nunggu di sini berpotensi nggak kena ya. Nggak kena dia langsung naik seperti inilah contohnya. Dia nggak bisa sampai 50% langsung naik. Nah, jadi trading ini mengenai probability, peluang. Oke, beresin dulu nanti dijelasin video lagi. Saya tadi treadmill. Ya, ke sana. Oke, sampai sini dulu. Nanti untuk lebih detail lagi saya buatin video ke part selanjutnya lah untuk teknik entry yang lebih detail. Ini kan gambaran untuk kita dapat mapping yang lebih besar, lebih luas, dan zona entry-nya kita di sini saya udah jelasin zonanya di mana dan zonanya di mana. Di sini saya jelasin untuk detail entry-nya nanti di video selanjutnya. Oke, bye.